Indonesia masuk grup mudah, ya. Mudah-mudahan nggak kebantai. Ya, jadi sebenarnya Indonesia ini masuk grup mudah, guys, ya. Yang seperti kita bilang tadi, mudah-mudahan nggak kebantai, tapi yakin bisa ngebantai. Wah, ini King Indo, guys. King Indo mau lewat, guys. Tapi yang jelas dengan hasil drawing ini cukup ada plus minusnya untuk kita, ya. Plusnya dulu atau minusnya dulu kita bahas ini. Plusnya dulu. Plusnya yang pertama, Indonesia namanya jadi semakin terdengar di kancah sepak bola. Kenapa makin terdengar? Karena kalau misalnya lawan kita itu suatu negara yang makin besar, otomatis akan jadi perhatian lebih. Contoh, kita pernah lawan Argentina tuh. Nah, ketika kita main lawan Argentina, otomatis kan orang-orang di seluruh penjuru dunia langsung mencari tahu siapa sih lawan Argentina ini? Indonesia. Yang mana itu Indonesia? Negara mana? Terakhir kan orang ada exposure di situ, ada kayak semacam ledakan. Bukan ledakan maksudnya ledakan secara literally, ya. Artinya di situ kayak ada awareness. Jadi orang-orang lebih sadar, oh ternyata ada loh nama negara Indonesia gitu. Nah, jadi dengan kita sering berjumpa dengan Jepang, ya, berjumpa dengan Australia, juga dengan Arab Saudi. Ini kan negara-negara yang sudah punya nama di kancah dunia. Jadi ketika kita berhadapan dengan mereka, maka akan ada suatu exposure kepada seluruh pecinta sepak bola dunia bahwasanya ada loh suatu negara namanya Indonesia. Apalagi kalau misalnya kita bisa merepotkan. Nggak usah deh kita bisa menang. Kita merepotkan mereka aja, kita bisa menahan seri mereka aja, itu udah jadi prestasi yang luar biasa bagi aku. Jadi kita nanti kan main 3 kali away, 3 kali kandang. Kalau misalnya melawan 3 negara ini, kita bisa aja seri melawan mereka di GBK, itu udah luar biasa, guys. Kita nggak usah mulu-mulu lah, kita nggak usah mulu-mulu minta menang sama mereka, nggak usah. Seri aja, itu udah paten kali kita, serius. Terkhusus 2 ini ya, Jepang dengan Australia. Kita dapat aja seri lawan mereka nanti di GBK, itu udah mantap, guys. Walasiama apalagi kalau misalnya kita bisa menang. Waduh, itu udah jadi berita nomor 1 itu di koran nanti, guys. Kita tuh langsung jadi headline, betul. Ya kan? Itu yang pertama. Jadi kita bakalan mendapatkan exposure lebih kepada seluruh pencetak sepak bola. Yang kedua, yang kedua ini para pemain kita akan mendapatkan kualitas. Kualitas di sini artinya adalah yang mana biasanya kita sebelumnya sering berhadapan dengan Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia. Dengan kita berhadapan dengan pemain-pemain kelas dunia, maka secara otomatis kita akan belajar banyak. Pemain-pemain kita ini akan belajar banyak dari pemain-pemain yang sudah malang melintang di klub Eropa, sehingga meningkatkan kualitas level permainan kita. Yang mana sebelumnya King Indo itu bersejajar dengan King ASEAN yang lainnya, kali ini kita udah masuk circle beda, guys. Beda circle kita kali ini. Kenapa? Circle kita ini udah masuk ke circle-circle-nya langganan Piala Dunia, guys. Jadi orang lagi nggak mandang sebelah mata kepada Indonesia. Nah, dengan kita sering rutin bermain dengan mereka, Saudi, Australia, dan Jepang, maka secara tidak langsung level permainan kita juga akan naik kelas. Ya kan? Dan pemain-pemain kita juga menimbulkan rasa pede yang cukup tinggi, guys. Karena ketika nanti menghadapi negara-negara yang di bawah Australia, Jepang, dan Saudi, maka mereka akan merasa, wih, Saudi aja pernah aku ladenin loh, Australia aja pernah aku main loh, pernah aku menang atau seri sama mereka, Jepang aja pernah aku ladenin, aku aja bisa cetak gol sama Jepang gitu kan. Nah, jadi kan ada rasa kepercayaan diri yang cukup tinggi di anak-anak Indonesia, guys. Dan ketika menghadapi negara-negara di bawah, levelnya di bawah 3 negara tersebut, otomatis kita punya kepedean yang cukup cukup mentereng gitu, yang luar biasa gitu, guys. Itu yang poin kedua yang mungkin bisa kita dapat, yaitu meningkatkan kualitas dan meningkatkan mental kita, guys. Kan kebayang tuh waktu kita lawan Argentina, siapa sih nggak kenal Argentina, juara Piala Dunia. Nah, ketika Argentina itu bermain datang ke GBK, meskipun tidak ada Lionel Messi saat itu ya, tapi kan pemain-pemain kayak Garnacho dan lain-lain kan datang ya, kipernya Martinez juga ikut ya. Nah, sontak kan menjadi perhatian. Ada loh suatu negara namanya Indonesia, terus mau Argentina itu main sama kita. Dan terbukti itu menjadi sorotan lebih ya ketika Indonesia itu bisa bermain dengan Argentina, guys. Nah, maka dari itu ini jadi batu loncatan juga ketika Indonesia bermain dengan Argentina. Jadi ada nimbul rasa kepercayaan diri yang tinggi dari anak-anak Indonesia. Kenapa? Karena dia pasti akan mindset-nya itu begini. Wah,
Orang ininya, negara ini, Allah Argentina aja aku pernah kulawan gitu lah. Meskipun kita kalah 2-0 lawan Argentina, ya jelas ya kualitasnya juga beda ya kan. Karena dia juara Piala Dunia. Meskipun kita udah kalah, tapi kita ada rasa kepercayaan diri, aku udah pernah melawan pemain kelas dunia. Maka dari itu King Indo terdampar di grup maut itu nggak masalah. Kenapa? Karena dengan kita sering bermain dengan tim-tim besar, negara-negara besar yang sudah sering menjadi langganan Piala Dunia, secara tidak langsung itu menaikkan moral kita dan martabat Indonesia. Bahwasanya Indonesia udah selevel dengan mereka, guys. Ya, jadi kita sebagai supporter jangan terlalu ekspektasi tinggi. Biarkan aja ini berlalu. Kita nikmati 10 pertandingan yang ada melawan Bahrain dan Cina juga. Udah, kita nggak usah mulu-mulu wajib masuk, wajib masuk. Enggak, kita nikmati aja 10 pertandingan ini. Siapa tahu akan ada keajaiban yang datang. Seperti kata netizen yang banyak komen di komentar YouTube aku ya. Dia bilang, kita nggak boleh pesimis bang, kita optimis. Bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Aku tersadarkan, betul juga ya kan. Kita ini bola ini bundar, apapun bisa terjadi. Terbukti Arab Saudi yang di pertandingan pertama melawan Argentina dapat mengalahkan Argentina, guys. Arab Saudi. Bayangkan. Nah, bola itu bundar, jadi apapun bisa terjadi. Nah, bisa jadi kita nanti ini ketika menghadapi Arab Saudi di pertandingan pertama, kita memberikan kejutan. Ingat, di pertandingan pertama, pertandingan pembuka biasanya itu mental masih belum stabil, rasa percaya diri masih belum stabil, masih ada jiwa-jiwa keraguan atau nervous di situ ya, masih ada rasa-rasa takut mengambil keputusan. Maka dari itu Indonesia wajib memanfaatkan peluang ini meskipun sebagai tim tamu nanti lawan Arab Saudi, tapi yakinlah kalau kita bermain dengan seperti biasa ya ketika melawan Filipina atau ketika melawan melawan Vietnam, maka hasil seri tidak mungkin, guys. Tidak ada kata yang tidak mungkin, pasti bisa aja. Jadi itulah dia dua keuntungan atau dua yang positif ya, dua hal positif yang kita dapat jika kita satu grup dengan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Ya. Adapun dua apa kita bilang ya? Disadvantage atau kita bilang kalau bahasa Indonesianya itu kayak dua kekurangan atau dua apa bilangkannya? Dua hal yang mungkin tidak baik bagi timnas Indonesia jika satu grup ya dengan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Yang pertama adalah kita mudah rentan terbantai, guys. Ya. Berkaca daripada pertandingan Irak melawan Indonesia ketika main di Basrah di Irak sana, kita itu terbantai 5-1. Dan kita main di kandang Indonesia juga terbantai 2-0. Nah, jadi kita itu rentan terbantai dengan tim-tim Timur Tengah atau tim-tim yang punya ranking jauh di atas kita. Nah, ini jadi salah satu yang kita takuti jika kita satu grup dengan tim-tim yang sudah menjadi langganan Piala Dunia, guys. Itu yang pertama, kita rentan terbantai. Makanya tadi aku bilang grup kita ini grup mudah. Mudah-mudahan nggak dibantai. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu sambungan daripada poin pertama. Poin pertama mudah terbantai. Poin kedua, dengan kita sering terbantai dari tim-tim Timur Tengah atau tim-tim yang ada di grup C ini, maka secara otomatis ranking kita pun akan jauh menurun, guys. Karena ini 10 pertandingan. Jika 10 pertandingan ini kita kalah terus, ya maka ranking kita pun pasti akan turun terus. Seperti itu. Dan ini akan berdampak juga daripada nanti ketika kita main di Piala AFC ataupun di piala-piala yang lainnya. Karena ranking kita akan semakin turun dan turun. Nah, tapi jika ini bisa jadi momentum juga keuntungan bagi kita jika kita itu berhasil menang atau seri aja lawan mereka, kita itu akan mendapatkan poin yang cukup banyak. Maka terjadilah lonjakan poin yang cukup signifikan bagi timnas Indonesia. Kita seri aja lawan Arab Saudi, kita seri aja lawan Jepang ataupun Australia, kita itu sudah mendapatkan poin yang besar. Sedangkan mereka jika seri sama kita, mereka akan minus, akan kurang, guys. Nah, itulah dia dua kekurangan atau mungkin dua kerugian yang dirasakan timnas Indonesia jika satu grup dengan mereka. Yang pertama, kita rentan terbantai. Yang kedua, dengan kita sering rentan terbantai, maka ranking FIFA kita juga akan rentan untuk turun jauh, guys. Ya, jadi apapun itu tetap kita doakan yang terbaik. Semoga timnas Indonesia berhasil lolos ke babak selanjutnya.
Ya, kalau misalnya pun kita nggak dapat di peringkat satu, peringkat dua, at least kita dapat peringkat 4 lah. Karena aku yakin peringkat satu itu nanti Jepang, dua Australia, ketiga itu Saudi Arabia. Nah, peringkat empatnya ini perebutan antara Cina, Bahrain dengan Indonesia. Tapi tak kenapa aku yakin banget itu nanti Indonesia yang masuk ke peringkat 4 ini, guys. Cara kita anak FIFA. Nggak, canda. Semula ketika nengok undian ini, awak mikir yang susah itu cuma Cina sama Bahrain. Ternyata sisanya susah banget ya. Iyalah, Australia, ya kan? Jepang, Arab Saudi yang memang udah tiap tahun main Piala Dunia itu pula satu grup sama Indonesia. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga kita King Indo kan. Kita kan mau jadi yang terbaik kan. Kalau mau yang terbaik ya mesti menghadapi yang antara inilah yang baik-baik lah, yang terbaik lah kan. Jadi ini kalau misalnya kita lolos, kita nanti ketika masuk Piala Dunia nggak terkejut. Karena level di Piala Dunia itu ya level-level Australia, Jepang, dengan Arab Saudi yang mereka udah jadi sering main di Piala Dunia. Jadi kalau misalnya kita memang pengen masuk Piala Dunia, ya kita mau nggak mau wajib menghadapi negara-negara yang sebesar sekaliber mereka. Jadi ketika nanti kita lolos ke Piala Dunia, amin ya, kita juga nggak terkejut dengan permainan-permainan yang ditampilkan oleh negara-negara yang lain. Kenapa? Karena kita udah sering main dengan tim-tim besar. Maka dari itu kalau misalnya nanti ada FIFA Matchday sebelum kita kualifikasi Piala Dunia, mana tahu, nggak tahu ya apa masih ada. Kan ini bulan September nanti kan pertandingan pertama. Siapa tahu ada FIFA Matchday, aku kalau misalnya bisa pengen saran itu, ya pengennya itu Indonesia itu mainlah dengan negara-negara yang kuat, guys. Misalnya kayak kita main ke Eropa gitu. Contoh kita sekali-sekali ajak match gitu Ukraina gitu kan, atau Rusia gitu kan. Kita dekat tuh sama Rusia. Coba main sama Rusia gitu kan. Orang PSSI ngelobi, atau kita coba nanti main kalau misalnya satu level di bawahnya pun nggak masalah lah. Contohnya kayak Norwegia yang gitu kan, ataupun yang nggak lolos Euro pun jadilah kayak Kazakhstan ya kan, yang levelnya kayak Uzbekistan gitu. Jadi kita ada gambaran gimana kekuatan kita untuk menghadapi tim-tim kuat nanti, guys. Tapi jangan Turkmenistan ya. Kalau Turkmenistan udah di level bawah kita itu, guys. Nah, itu sih menurut aku yang mungkin aku dapat sampaikan. Mungkin kalian bisa komen di kolom komentar gimana tanggapan kalian dengan analisaku tadi, guys. Kalau misalnya kurang setuju, coba balas di kolom komentar gimana, biar kita saling tukar informasi dan tukar wawasan, guys. Mantap kali.